Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So back to me again. So we are now going to discuss about section 1, listening comprehensions. Saya akan menceritakan beberapa tips, beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita mencoba menjawab soal-soal pada bagian listenings. Nah, pada bagian TOEFL, seperti yang kita ketahui bahwa bagian awal adalah sections listening. Nah, pada section listening, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, menjadi pertimbangan dalam menjawab soal. Nah, saya mengumpulkan beberapa tips, beberapa perhatian, beberapa pertimbangan yang harus dimiliki oleh semua test takers who are going to take the TOEFL test. So, number one, kita lanjut terus. Pertama adalah, pada longer conversation and talk, langsung kita coba menebak isi dari soal. Jadi, kita nggak usah terlalu terpaku hanya mendengarkan, tapi sekalian kita mendengarkan dan mencari apa sih kira-kira jawaban yang tepat untuk soal tersebut. Tapi jangan langsung dijawab di lembar jawaban, tapi kita tandai saja, oh ini mungkin jawabannya, dengan melihat soal dan mendengarkan audio yang sedang berjalan. Nomor 1. Nomor 2, selalu fokus soal selalu berurut. Jadi dari atas ke bawah dan nggak akan lompat-lompat. Yang audio yang di atas akan masuk untuk soal yang di atas, kemudian audio berikutnya akan masuk untuk soal berikutnya. Jadi nggak akan ke bawah dulu, naik ke atas lagi, dan seperti itu. Jadi dia selalu berurutan. Nomor 2. Nomor 3, nah soalnya itu karena dia berjalan, jangan terfokus sama soal yang satu. Misalkan kita ada kendala menjawab soal nomor 3. Jangan ketika sudah masuk soal keempat, kita masih fokus ke soal ketiga, padahal audio sudah berjalan ke soal nomor 4. So, ketika sudah mendengarkan audio untuk soal nomor 4, nomor 3 itu sudah lewat. Jadi Anda harus menebak pada saat itu juga. Dan Anda harus masuk fokus kepada soal yang nomor 4. Nomor 4 adalah perhatikan tema, pahami temanya. Kita akan mendengarkan percakapan, kemudian kita akan menebak-nebak apa sih tema atau points of discussions yang sedang dibahas pada bagian tersebut. Lalu, tema itu akan membantu Anda mengarahkan pemahaman. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui, menebak, dan jelas fokus kita, apa sih temanya. Nah, ntar soalnya juga, jangan ragu. Ya, jangan ragu nomor 7. Jadi, karena waktunya berjalan terus, sedangkan waktu tidak lama, jadi jeda antara satu soal dengan soal yang lain sekitar 10-12 detik saja. Dan itu adalah waktu kita untuk membaca soal dan untuk menjawab serta membulat-bulatkan. So, the time is not long, so you have to decide. Jangan ragu, tebak. Dan jangan menggunakan yang kosong. Tapi saya nggak menyarankan kalau terlalu banyak menebak-nebak. So, you have to study, think, and then baru, ntar kalau udah mentok baru tebak. So, itu tips yang pertama. Nah, kita akan melihat beberapa soal yang mungkin bagus untuk lebih memahami soal ini. Satu adalah example of sound confusions. Dalam soal TOEFL, bagian listening, ada soal-soal yang kedengarannya mirip atau sama. Misalkan, kan ada dua itu, ada dua percakapan. Ada misalkan man dan woman. Atau dibalik, woman-nya duluan, man-nya yang berikutnya. Lalu ada masuk soal. Nah, seperti di sini kita lihat, bagian pertama man yang duluan ngomong, berikutnya woman yang berbicara, setelah itu akan masuk soal. Nah, soal biasanya kalau man duluan, maka suara man yang akan masuk ke soal. Kalau woman yang duluan bicara, maka suara si woman lah yang akan masuk sebagai orang yang membacakan soal. Begitu seterusnya. For examples, I have never had this type of fruit before. Kata si man, I don't even know what to do with it. Nah, si woman mengatakan, you just have to peel it and eat it. Itu kata si woman. Kemudian soalnya, suara si man biasanya, what does the woman mean? Nah, sini kan ada dua nih. Biasanya, soal ini fokusnya pada pernyataan daripada orang kedua. Misalkan dalam hal ini si woman. Jadi, paling penting mendengarkan ya bagian yang kedua. Bagian pertama, itu penting menjadi topik atau arah tema yang dibahas pada saat itu. Kemudian soal masuk pada the second person who is speaking. Nah, gitu. Nah, yang itu satu. Yang kedua, perlu dipertimbangkan bahwa
TOEFL bagian listening comprehension tidak pernah menanyakan arti daripada pembicaraan, tapi makna, maksud, pemahaman daripada pembicaraan tersebut. Misalkan dalam hal ini si woman mengatakan bahwa you just have to peel it and eat it. Kamu cuma perlu kupas dan makan. Nah, kira-kira apa sih jawaban yang lebih tepat untuk soal berikut? Coba kita lihat sama-sama. A. She doesn't feel like eating the fruit. The man should take the peel before eating. Yang C. The fruit shouldn't be eaten until it's been peeled. D. She isn't familiar with this type of food either. Untuk tipe soal yang seperti ini, dalam hal ini muncul sound confusions, di mana suara atau pengucapan atau pronunciations daripada orang yang kita dengar audionya itu agak-agak mirip dengan soal-soal. Maka secara umum 99% sometimes kalau dia sama pengucapannya, peluangnya itu bukan jawaban. Kalau suara atau pengucapannya sama, maka kemungkinan besar itu bukan jawaban. In this case, misalkan pada soal A, she doesn't feel like eating the fruit. Di sini ada fruit, kemudian ada eat. Nah, kemungkinan besar ini bukan jawaban. Karena dia menawarkan jawaban yang sangat mirip pengucapannya dengan yang audio kita dengar sebelumnya. Yang B, the man should take the pill before eating. Nah, kadang-kadang diberikan pengucapan yang homonim, yaitu cara pengucapannya sama, tapi tulisannya berbeda. Nah, di sini kan pill, di sini pill, di sini berbeda. Jadi dengarkan yang baik, lihat konteksnya, jangan tergoda dengan pengucapan yang sama. Pill di sini kupas, pill di sini pill kayak obat seperti gitu. Yang C, the fruit shouldn't be eaten until it's been peeled. Nah, yang C, dia menawarkan sedikit berbeda, hampir sama tapi berbeda. Perbedaannya adalah, yang di sini, dia menggunakan bentuk positif, sedangkan C berbentuk negatif. Sering sekali, kalau ada berbeda bentuk seperti itu, positif dengan negatif, atau negatif dengan positif, walaupun ada persamaan pengucapan, persamaan kata-kata, itu dinafikan. Dan itu salah satu clue, kunci, bahwa kemungkinan besar itu jawabannya. Kalaupun kita nggak paham apa sih maksud atau arti dari yang diucapkan tadi. Nomor D, she isn't familiar with this type of fruit either. Nah, D salah. Karena dia mengatakan bahwa dia juga nggak familiar. Padahal dia sudah kasih saran di sini. Okay. So, again, dalam konteks sound confusions, artinya ada kesamaan suara yang kita dengar di audio dengan yang mungkin suara yang kita baca ketika kita menjawab soal. So, kalau sama, maka tinggalkan. Cari yang berbeda. Nah, perbedaan itu salah satunya adalah pada bentuk yang berbeda. Positif dengan negatif, aktif dengan pasif, pasif dengan aktif. Itu salah satu clue. So, for these questions, jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut. Example homonyms. Now, Eugene missed a lot of class last week. That's because he was sick. I think he had flu. Eugene nama orang. Miss a lot of class, nggak masuk kelas last week, minggu lalu. Nah, dijelaskan oleh si female, si yang cewek, that's because he was sick. Itu karena dia sakit. I think he had a flu. Kayaknya dia kena flu. What can we learn about Eugene? Apa yang bisa kita pelajari tentang si Eugene? Yang pasti adalah Eugene nggak masuk kelas minggu lalu. Lalu dijelaskan bahwa penyebabnya dia masuk kelas adalah karena dia sakit. Sakitnya flu. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah B. For 7 days Eugene was absent. Kenapa B menjadi jawaban yang tepat? Alasannya adalah satu, di sini ada menggunakan kata last week, minggu lalu. Secara teori, satu minggu itu adalah 7 days. Jadi dia nggak menggunakan kata yang sama, last week, tapi menggunakan kata yang berbeda dengan maksud yang sama, 7 days dengan last week. Kemudian Eugene was absent. Eugene nggak absen, nggak hadir, nggak datang. Nah, di sini dikatakan oleh si Mel bahwa Eugene missed a lot of classes. Dia miss banyak kelas. Nah, itu karena dia sick. Jadi, kadang-kadang jawaban itu dia menggunakan kata yang sama, kata yang berbeda dengan maksud yang sama. Misalkan dalam hal ini, dia menggunakan kata last week, di jawaban menggunakan kata 7 days. Nah, itu juga nanti jam. Misalkan di audio mengatakan